Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu ia membolak-balikkan kedua tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dibelanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya, dan dia berkata, "Aduhai, kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku." Quran Surat Al-Kahfi ayat 42. Menjadi orang kaya adalah impian setiap manusia. Seandainya kita dihadapkan pada pilihan antara menjadi orang kaya atau miskin, nyaris tidak ada yang menjawab yang kedua. Hidup makmur dengan segala kemampuan memenuhi kebutuhan secara layak adalah harapan siapa saja yang berakal sehat. Versi Forbes terbaru menyebutkan Bill Gates adalah orang terkaya dunia dengan kekayaan ratusan triliun rupiah. Jika dihitung secara manual, tumpukan uangnya bisa memenuhi gedung bertingkat puluhan bahkan ratusan lantai. Seandainya kita menjadi Bill Gates, apa yang akan kita lakukan dengan uang sebanyak itu? Barangkali obral janji ala juru kampanye akan menghiasi impian-impian kita, seperti untuk membantu fakir miskin, kepentingan rakyat, atau untuk kemaslahatan umat. Tapi apakah semudah itu? Jangan-jangan kita akan seperti Korun yang kunci gudang harta saja harus diangkat 200 unta. Dia menjadi kufur, tamak, rakus, dan kikir, padahal sebelum menjadi kaya raya, Korun adalah pemuda miskin yang rajin beribadah dan patuh kepada Nabi Musa. Al-Kisah Nizam Al-Mahmudi adalah orang saleh yang sangat kaya. Ia tinggal di sebuah kampung pelosok dalam sebuah gubuk kecil. Istri dan anak-anaknya hidup dengan kesederhanaan. Selain penduduk kampung itu, tidak ada yang tahu jika ia mempunyai kebun berhektar-hektar serta bisnis perniagaan yang pesat di beberapa kota besar. Dengan kekayaan itu, ia membantu ratusan keluarga yang bergantung padanya. Hebatnya, tingkat kemapanan ekonomi para buruh serta pegawainya bahkan jauh lebih tinggi ketimbang dirinya. Suatu ketika anaknya bertanya, apakah ayah tidak membangun rumah mewah, sementara ayah mampu melakukannya? Dengan senyum dan kasih sayang, ayahnya menjelaskan betapapun besarnya rumah kita, yang kita butuhkan ternyata hanya tempat duduk untuk duduk dan berbaring. Rumah besar sering menjadi penjara bagi penghuninya. Seharian ia mengurung diri sambil menikmati keindahan istananya. Ia terlepas dari masyarakat dan alam bebas yang indah ini. Akibatnya ia kurang bersyukur kepada Allah. Anaknya yang sudah cukup dewasa itu membenarkan ucapan ayahnya. Kemudian sang ayah menjelaskan lagi, dengan menempati sebuah gubuk kecil, kalian akan menjadi cepat dewasa. Kalian ingin segera memisahkan diri dari orang tua supaya dapat menghuni rumah yang lebih leluasa. Kami dulu hanya berdua, aku dan ibumu. Kelak akan menjadi berdua lagi setelah kalian semua berumah tangga. Jika ayah dan ibumu saat ini menempati rumah yang besar, bukankah kelengangan suasana akan lebih terasa dan menyiksa? Sang anak tertegun mendengar penjelasan sang ayah. Betapa ia adalah ayah yang sangat bijaksana sekalipun kaya. Ia ikut mencangkul dan menuai hasil tanaman dengan tangannya sendiri. Sang ayah benar-benar menikmati kekayaannya dengan bekerja keras. Ia tak terlena sehingga berleha-leha dengan kekayaannya seperti konglomerat yang hanya duduk memerintah dan tanda tangan. Anakku, jika ayah membangun istana,
terlalu besar biayanya, dan biaya sebesar itu kalau aku bangunkan gubuk-gubuk kecil yang memadai untuk tempat tinggal beberapa banyak orang miskin yang terangkat martabatnya. Ingatlah anakku, dunia ini disediakan Tuhan untuk segenap makhluknya, dan dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan semua penghuninya. Akan tetapi dunia ini akan menjadi sempit, kecil, dan tidak akan pernah cukup untuk memuaskan keserakahan seorang keturunan Adam, kata sang ayah lagi. Tidak gampang bagi orang kaya memiliki pemahaman seperti sufi yang satu ini. Kekayaan bagi sebagian orang adalah impian yang harus diwujudkan. Kadang-kadang dengan jalan culas sekalipun, maka ketika kekayaan itu menghampiri, arti dan makna hidup tergantikan oleh materialisme serta penyembahan terhadap berhala-berhala harta. Hidup bukan lagi untuk Allah, mencari amal kebaikan sebanyak mungkin, tapi untuk uang, dan seterusnya. Jangan heran jika Nabi pernah berkata, andai anak Adam diberi satu lembah emas, dia akan meminta yang kedua, hingga tanah menyumpal mulutnya. Semoga Allah menjauhkan kita dari kebatilan semacam ini. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surat Ali Imran ayat 14. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.